Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan Maulana dari Prodi Pendidikan Teknik Bangunan Universitas Negeri Jakarta. Nah, di sini saya akan mempersembahkan hasil dari tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Strategi dan Media Pembelajaran yang diampu oleh Bapak Dr. Yan Arthur, SPD, MPD. Nah, untuk tugas UAS kali ini tuh tentang memvideokan atau mempresentasikan hasil dari media yang telah saya kembangkan. Kebetulan saya mengembangkan media presentasi yang disupport dengan PowerPoint. Nah, untuk videonya mari kita tonton. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak. Nah, ini yang baru join cuma Rizky sama Zulfan aja ini. Iya, Pak. Eh, Kebetulan yang lain berhalangan hadir. Oh Ini ya dulu, baik. Pak. Ya. Yaudah kita ini aja ya langsung mulai aja. Tapi sebelum mulai kan kemarin kita terakhir bahas mau bahasnya materi klasifikasi jalan. Nah sebelum masuk ke materi itu kira-kira ada yang tahu nggak apa sih pengertian dari jalan itu sebenarnya? Tempat buat melangkah, Pak. Apa? Tempat buat melangkah. Buat untuk melangkah. Baik. Ya, Pak. Zulfan ada nggak Ini, Pak, jalur berkendara. jalur berkendara? Nah, menurut kalian itu jalan itu ada perbedaannya atau sama aja semuanya? Eh, menurut saya eh, berbeda, Pak, antara eh, jalan, misalkan jalan pedesaan dan jalan perkotaan itu mungkin dari klasifikasinya berbeda, eh, bahan yang digunakannya, untuk tingkat kekuatannya juga, Pak. Oh, baik. Benar-benar. Nah, coba eh, dari pengertian jalan yang tadi kamu sebutin tuh kayak jalan desa, jalan itu. Apa sih sebenarnya apa pengertian dari jalan desa itu atau dari jalan lingkungan itu? Saya kasih waktu 3 menit. Kalian cari di mana aja nggak apa-apa. Ntar kalau udah langsung aja ya on mic. Udah Pak, nih saya ketemu Pak. Ya, Rizky Kalau silakan. jalan lingkungan itu adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan dengan ciri perjalanan jarak dekat. Nah, kamu dapat sumber dari mana itu Rizky? Wikipedia Pak. Apa? Wikipedia. Iya Pak. Baik. Gimana Zulfan? Tadi apa, Pak, pertanyaannya, Pak? Nah, dari jalan yang tadi kamu sebutin, kayak jalan desa itu, atau jalan yang tadi kamu bilang ada perbedaan klasifikasinya, kira-kira itu pengertian dari jalan itu tuh apa sebenarnya? Kalau yang saya tahu, Pak, kalau misalkan jalan desa itu mungkin untuk akses jalan menuju antar desanya, Pak, atau ke suatu tempat yang ingin kita tuju, Pak. Oh, itu menurut kamu. Ya, Pak. Tapi ada sumbernya nggak? Oh, kalau itu saya baca dari jurnal-jurnal yang ada sih, Pak. Ya, baik. Ya udah, makasih untuk jawabannya atas jawaban dari Rizky dan Zulfan ini. Nah, saya akan menjelaskan semuanya tentang materi klasifikasi jalan. Saya share screen dulu ya. Kelihatan nggak share screen-nya? Terlihat, Pak. Hmm. Nah, ini untuk yang pertama itu ada klasifikasi jalan raya. Nah, untuk klasifikasi jalan tuh ada enam
yang akan saya bahas. Yang pertama itu ada pengertian jalan, sejarah jalan, klasifikasi jalan menurut fungsi, klasifikasi jalan menurut status, klasifikasi jalan menurut kelas, dan terakhir itu sistem jaringan jalan. Nah, yang pertama itu ada pengertian jalan. Pengertian jalan, jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap, dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas. Nah, lalu yang kedua ini ada sejarah jalan. Nah, sejarah jalan itu pada awalnya jalan sudah ada sejak manusia memerlukan suatu area untuk berjalan. Terlebih lagi setelah munculnya kendaraan beroda seperti kereta yang ditarik oleh kuda. Tidak ada penjelasan detail terkait peradaban mana yang lebih dahulu membuat jalan. Tetapi hampir semua peradaban tidak terlepas dari keberadaan suatu jalan. Namun salah satu sumber mengatakan jalan muncul pada 3000 sebelum Masehi dan jalan tersebut masih berupa suatu jalan setapak dan letaknya diduga antara pegunungan Kaukasus dan Teluk Persia. Nah, yang ketiga ini ada klasifikasi jalan menurut fungsi. Klasifikasi jalan menurut fungsi itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada jalan kolektor. Jalan kolektor merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang. Yang kedua itu ada jalan lokal. Jalan lokal merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat. Yang ketiga ada jalan arteri. Jalan arteri merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh. Nah, yang terakhir ini ada jalan lingkungan. Jalan lingkungan merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat. Nah, lalu selanjutnya itu ada klasifikasi jalan menurut status. Nah, ini dibagi menjadi 5. Yang pertama itu ada jalan nasional. Jalan nasional merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibu kota provinsi. Yang kedua ada jalan provinsi, merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan primer yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten atau kota. Yang ketiga ada jalan kota. Jalan kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota. Yang keempat ada jalan kabupaten, merupakan jalan lokal yang menghubungkan ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan. Yang kelima ada jalan desa. Jalan desa merupakan jalan umum yang menghubungkan antar kawasan pemukiman di dalam desa, serta menghubungkan jalan lingkungan. Nah, lalu yang kelima ini ada klasifikasi jalan menurut kelas. Nah, klasifikasi jalan menurut kelas. Yang pertama itu ada kelas 1. Kelas jalan ini mencakup semua jalan utama dan dimaksudkan untuk dapat melayani lalu lintas cepat dan berat. Dalam komposisi lalu lintasnya, tak terdapat kendaraan lambat dan kendaraan tak bermotor. Nah, yang kedua ini ada kelas 2. Kelas jalan ini mencakup semua jalan-jalan sekunder. Dalam komposisi lalu lintasnya, terdapat lalu lintas lambat. Selanjutnya, berdasarkan komposisi dan sifat lalu lintasnya, kelas jalan ini dibagi dalam 3 kelas, yaitu 2A, 2B, dan 2C. Nah, kelas 2A. Kelas 2A adalah jalan-jalan raya sekunder, 2 jalur atau lebih dengan konstruksi permukaan jalan dari jenis aspal beton atau hot mix dengan komposisi lalu lintas tanpa kendaraan yang tak bermotor. Kelas 2B adalah jalan-jalan raya sekunder 2 jalur dengan konstruksi permukaan jalan dari penetrasi berganda dengan komposisi tanpa kendaraan yang tak bermotor. Kelas 2C adalah jalan-jalan raya sekunder 2 jalur dengan konstruksi permukaan jalan dari jenis penetrasi tunggal di mana komposisi lalu lintasnya terdapat kendaraan lambat dari kendaraan tak bermotor. Sedangkan yang terakhir ini ada kelas 3. Kelas jalan ini mencakup semua jalan-jalan
terhubung dan merupakan konstruksi jalan berjalur tunggal atau dua. Konstruksi permukaan jalan yang paling tinggi adalah peleburan dengan aspal. Nah, ini ada yang namanya ada sistem jaringan jalan yang terakhir. Nah, sistem jaringan jalan adalah sistem jaringan yang disusun dengan mengacu pada rencana tata ruang wilayah dengan memperhatikan keterhubungan antar kawasan atau seperti dalam kawasan perkotaan dan perdesaan. Sedangkan sistem jaringan jalan primer adalah sistem jaringan yang disusun berdasarkan rencana tata ruang dan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional. Dengan yang terakhir ini ada sistem jaringan jalan sekunder. Adalah sistem jaringan yang disusun berdasarkan rencana tata ruang wilayah, kabupaten atau kota, dan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat. Nah, untuk dari yang setelah saya jelasin tadi, kira-kira ada yang kurang mengerti? Mengerti, Pak? Aman, Pak. Mengerti ya? Nah, itu udah kalau nggak ada yang nanya, saya yang nanya. Untuk Zulfan, kamu tahu nggak apa itu Iya, Pak. sistem jaringan jalan? Oh, sistem jaringan jalan ya, Pak. Yang saya tahu Iya. itu dia yang disusun dengan mengacu pada rencana tata wilayah dengan memperhatikan keterhubungan antar kawasannya, Pak, atau enggak seperti dalam kawasan perkotaan dan perdesaan gitu, Pak. Baik. Kalau untuk Rizky, Masuk. Apa? jalan nasional itu apa Rizky? Nah, jalan nasional itu adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibu kota provinsi, Pak. Nah, ya baik. Udah. Dan tidak ada yang mau bertanya lagi? Bu, Pak. Udah kalau gitu saya cukupkan ya. Terima kasih untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih udah hadir. Ya, Pak, Oh, sama-sama, Pak. Masuk, Pak. sebelum saya tutup untuk pertemuan selanjutnya, bikin kelompok buat ini ya, PowerPoint, nanti presentasi. Satu kelompok isinya 3 orang. Materi tentang apa, Pak? Materinya tentang eh, klasifikasi jalan, tapi kayak misalnya kelompok satu jalan nasional. Nah, kamu bahas itu jalan nasional itu apa aja, kayak gimana ciri-cirinya. Nah, misalnya yang kelompok dua itu jalan desa apa aja ciri-cirinya, entah markanya atau apanya gitu ya. Paham kan? Oh, baik, Pak. Paham, Pak. Baik, baik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam. Salam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Nah, video tadi merupakan video yang telah saya buat untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Strategi dan Media Pembelajaran. Jika banyak salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.